yang sederhana, minimal invasif, sampai yang cederanya cukup besar. Nah, kenapa sih perlu diberikan tindakan fisioterapi di pre maupun post? Yang pertama, bisa mendecrease mortality dan morbidity. Jadi istilahnya si jantung itu udah dibikin lebih baik kan. Ketika dibuat lebih baik, maka harus kita maintain, harus kita buat sesuai dengan standar kesehatannya, sehingga perlu diberikan latihan. Jangan sampai setelah tindakan operasi yang segitu besarnya, terus kemudian tanpa ada program latihan apapun, artinya malah si operasinya itu tidak bermakna sama sekali. Jantung itu akan semakin baik karena dia secara anatomi bentuknya seperti muskuloskeletal, dia akan semakin baik fungsinya ketika diberikan beban. Sama kayak otot kan ya, otot muskulo gitu, otot skelet, dia akan bagus kalau misalnya kita rajin strength training gitu. Begitu juga dengan jantung, dia akan baik kalau misalnya kerja jantung itu di-induce regular, kasih latihan gitu, mulai dari intensitas yang paling rendah. Karena nanti efeknya apa? Yang poin ketiga tuh, increase fitness level gitu. Terus kemudian setelah increase fitness level, increase general well-being. Boleh di next lagi? Nah, ini kita bisa lihat ya, relative risk dari all cause of mortality gitu ya. Yang paling besar di low fitness. Ya, datanya memang lama gitu, tapi sampai hari ini dengan kondisi sedentary yang sangat tinggi, diabetes masih dari 1 sampai 3 gitu ya, tingkat mortalitasnya ini nggak akan berubah banyak. Boleh next lagi? Nah, terus kenapa sih perlu preoperatif? Coba. Kenapa perlu preoperatif? Perlu program preoperasi. Kenapa harus dilatih dulu sebelum tindakan operasi? Buat nyiapin otot diafragma terus. Terus ini kan ujungnya ya. Kita berharap ini ujungnya. Nah, prosesnya secara bertahap apa dulu sih yang ditingkatkan ketika kondisi kita berikan latihan di preoperatif? Breathing, safe breathing. Kita tingkatkan dulu ventilasinya. Kita tingkatkan dulu kondisi respirasinya. Oke? Karena kalian bisa lihat tadi ya, dada dibuka sampai segitunya, diputar gitu ya, enak banget ya muternya sampai dia trek membuka pelan-pelan gitu. Sangkar toraks sudah pasti ngempes dia. Sangkar toraks sudah pasti gak akan mengembang secara sempurna. Maka breathing itu harus kita ajarkan paling awal. Ya, breathing itu bagaimana dia bisa deep breathe, bagaimana dia bisa diaphragmatic breathing untuk menjaga si diafragmanya, otot diafragmanya. Jadi itu harus kita ajarkan betul-betul di awal sampai pasien itu paham dan bisa meningkat kondisi breathingnya sebelum dia tindakan operasi. Kalian pernah nggak melihat satu kondisi pasien itu lagi sakit memang, dioperasi misalnya, dioperasi ataupun nggak dioperasi, dia tirah baring tiduran aja, apa yang terjadi? Pasti yang jadi masalah itu adalah sistem respirasinya. Masalahnya misalnya di brain injury, stroke misalnya gitu, nggak ada masalah di paru sama sekali. Tapi 1 minggu aja dia diem di bed aja, pasti langsung bronchopneumonia. Pasti langsung ada sputum retention di paru gitu. Nah, itu pentingnya kita memaintain respirasi untuk persiapan operasi. Terus kemudian kondisi operasi ini juga bisa tergantung dari kondisi pasiennya. Ada yang lama dirawatnya setelah operasi, ada yang singkat gitu. Nah, kehadiran kita fisioterapis pada kondisi-kondisi pasien yang operasi besar kayak gini tentu untuk menurunkan masa inapnya, masa rawat inapnya. Itu jadi goals tuh gitu.
Jadi pasien itu post operasi nggak boleh lama-lama dirawat inap. Harus segera keluar, harus segera pulang. Kenapa? Karena semakin lama dirawat inap, pasien akan semakin turun fitness levelnya. Karena skupnya hanya di ruangan itu, skup aktivitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien akan terus-terusan merasa dirinya sakit. Ketika pasien merasa dirinya sakit, motivasinya itu pasti rendah. Keinginan untuk bergerak juga menjadi rendah. Maka di situ udah main tuh antara fisik dengan psikologis. Gitu. Makanya tadi saya bilang, POD 1 fisioterapi itu mau apapun jenis operasinya di kardiorespirasi, POD 1 tuh harus masuk fisioterapi. Perkara kalian dimaki-maki, ditendang, dilempar botol gitu ya, resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Saya pernah dimaki-maki tuh abis POD 1. Kamu tuh nggak tahu rasanya gimana. Iya, saya nggak tahu Pak, tapi saya dibayar buat latihan Bapak gitu. Tapi nggak saya sampaikan. Dalam hati aja gitu. Iya. Fresh graduate gitu kan, masih idealisnya gitu. Saya kekeh dengan Bapak harus latihan, pasien kekeh, gua lagi sakit. Gua gerak aja sakit. Lu jangan berani-berani datang ke ruangan gua untuk latih. Gimana caranya latihan? Orang gua aja lagi sakit. Tapi saya, Bapak harus latihan. Hari pertama nggak berhasil. Akhirnya cuma naikin heart rate doang. Naikin heart rate doang akhirnya. Marah gitu ya, emosi gitu. Ya udah gitu. Gak apa-apa. Tapi hari itu saya datang 2 kali. Ingat banget momennya. Pagi nggak berhasil. Sore sebelum pulang datang lagi ya. Entahnya penasaran gitu ya. Pagi-pagi tuh diomelin habis-habisan, sebelum pulang tuh saya nyamperin ke ruangannya. Lagi masa jenguk. Lagi ramai tuh keluarganya. Wah, kesempatan nih. Kesempatan nih. Bapak harus banyak latihan supaya cepat pulang. Ada keluarganya kan, tuh dengerin. Masuk momennya. Gitu. Masuk momennya. Nah, dari situ dapat home exercise di bed. Hari pertama POD 1. Hari kedua nggak ada penolakan lagi. Karena yang sore-sore ada keluarganya lagi ramai, terus saya datang gitu. Tapi awkward juga ya, kita kasih latihan ditonton banyak orang yang aneh gitu. Di ruang-ruang latihan. Tapi di situ momen gitu. Nah, kita harus bisa untuk kasus-kasus kayak gini, harus bisa melihat kondisi-kondisi yang kayaknya nggak mendukung, tapi ternyata mendukung. Gitu. Kalau misalnya orang, lagi rame, udahlah, nanti aja ngasih latihannya gitu. Mungkin besoknya, hari kedua, saya masih dimarah-marahin, masih dimaki-maki. Cuma entah kenapa masuk aja gitu. Saya beneran sebelum pulang, iseng jam 4:30 sore, cobalah samperin lagi. Samperin, ada keluarganya, masuk. Gitu. Nah, jadi kita punya panduan, kalau di olahraga itu punya ACL guideline, ada fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Nah, di kardiorespirasi ini punya patokan POD dan METS. POD dan METS. Setiap POD 1 sampai 7 itu punya goal METS yang harus dicapai pada hari itu. Gitu. Boleh next lagi Kak? Boleh ke posnya juga. 1 sampai 7 ada. Boleh next lagi. Langsung ke pos operatif yang POD 1. Nah, ini. Yang fase 1. Fase 1 ini adalah fase inpatient. Artinya pasien itu dalam masa rawat inap. Di masa rawat inap, kita punya goal sampai 4 METS yang harus dicapai dalam 6 hari. Bahkan 3 nih di sini. Artinya kalau misalnya kondisi pasiennya mendukung, digas di hari ketiga untuk 4 METS, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita bicara ideal, 6 hari, goalsnya adalah 4 METS. Nah, ternyata
Di cardiac rehab program ini bukan hanya bicara inpatient aja, tapi kita juga bicara outpatient. Jadi ketika si pasien itu keluar dari rawat inap, oke, kita masuk di preoperatif, masuk juga di inpatient. Setelah pasiennya keluar, kita juga punya program. Program apa? Kasih home program, kasih resep latihan yang harus dilakukan sama si pasien di rumah. Gitu, di rumah. Jadi kita nulis ini tuh clear nih ke pasiennya, gitu. Ini biasanya dibantuin sama DPJP-nya juga. Bapak harus latihan ya, jalan sekian menit, sekian kali per minggu gitu. Itu dibantuin DPJP juga biasanya. Kita nggak perlu nulisin sampai sedetail ini juga, gitu. Kalau misalnya diminta, ya kita kasih. Jadi kompetensi untuk menentukan ini itu harus bisa kalian kerjain juga. Nah, terus kemudian durasinya sampai kapan? Sampai 8 minggu maksimal. 6 match. Kelihatannya ini 4, ini 6 dikit banget ya. Tapi ini 6 hari, sedangkan ini 8 minggu. 8 match itu aktivitas yang cukup ekstrim nanti ya. Kita lihat tabelnya. Boleh? Next, satu lagi. Terus kemudian juga ada fase 3 di komunitas. Komunitas itu maksudnya adalah ketika pasien sudah mampu kembali occupy ke occupationnya, ke kerjaannya, ke komunitasnya. Dan nggak jarang rumah sakit itu punya komunitas pasien-pasien post operasi jantung. Jadi dia punya program ini reguler, gitu, reguler. Waktu itu saya tuh collab sama instruktur senam, Haikal misalnya, Zumba. Jadi ada senam aerobiknya yang dikerjain sama si instruktur senam untuk komunitas para pasien-pasien yang post operasi. Fisioterapinya memastikan vital sign-nya dalam kondisi siap untuk exercise, siap untuk latihan, gitu. Kadang kita juga bisa bareng nih, oke, ini yang udah kondisinya udah baik gitu ya, ikutin komunitas senam bareng-bareng. Tapi kita juga sekalian masukin program pasien jalan misalnya gitu di antara orang-orang yang lagi senam itu, bisa aja. Gitu. Kalian pernah Jakarta Heart Center nggak di Matraman? Itu kan kecil ya bangunannya, tapi komprehensif banget tuh. Di rooftopnya mereka punya jogging track. Jadi latihan senamnya, terus kemudian jalannya, ngukur 6-minute walking test, ngukur VO2 max bisa dikerjain di rooftopnya. Wow. Gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah long term cardiac rehab. Nah, kalau ini maintenance-nya seumur hidup gitu. Bagaimana edukasi kita terus-terusan disampaikan ke si pasiennya. Pasien dengan gangguan kardiovaskular akan sangat possible mengalami gangguan berikutnya di organ yang sama, di sistem yang sama. Gitu. Pasien itu sering banget kerasa sehat, akhirnya dia bablas pantangannya, bablas aktivitasnya, sering banget kayak gitu. Itu yang membuat PTCA itu bisa dilakukan berkali-kali di satu pasien yang sama. Ya, gitu. Boleh next lagi? Oh, nah ini dia. Jadi fase inpatient kita punya pembagian itu sampai ke POD 5, maksimal tuh di 6. Karena asumsi gagal di periode 1. Oke, dengan kondisi yang tadi saya ceritakan. Periode 1 itu akan sangat besar sekali possibility fail, gagal masuk ke pasien. Boleh next. Nah, periode 1 ini bisa jadi masih di ICU pasiennya, gitu ya. Active from exercise, breathing exercise. Kalau misalnya ada incentive spirometry, kita bisa kasih. Chest fisioterapi, sitting on chair sama endurance levelnya di 1 sampai 2 max. Hari pertama, post operasi, suruh duduk di kursi. Sakit. Hah? Ngilu. Tanpa sandaran, poinnya situ. Waduh. Jadi duduk menggantung di pinggir bed gitu, kayak tadi saya, itu possible, boleh. Gini nih. Udah dudukin. Hari 1. Ada pertama. Tapi kalau misalnya ternyata 1, pasiennya masih delirium, pasiennya masih meracau kemana-mana,
Gak kondusif. Vital sign masih berantakan. Heart rate masih di atas 100, RR masih di atas 25. SpO2-nya naik turun. Kan kalau di ICU harusnya parameternya aktual ya. Kita harus perhatikan itu semua. Yang paling penting adalah cek si vital sign-nya. Kalau misalnya ternyata masih berantakan vital sign-nya, yang gak usah ngoyo sampai ke duduk, di recline aja. Di recline, set, senderan 45 atau 60 derajat. Terus kemudian kita kasih active assisted room exercise. Kita bisa mulai dari situ. Yang penting pastikan pasiennya ikut. Pastikan pasiennya memberikan respon. Kalau pasien lagi delirium gimana? Marah-marah, nggak jelas, meracau gitu, tinggalin dulu. Tinggalin dulu. Jangan maksa, karena efek latihannya jadi nggak optimal. Tinggalin dulu nggak apa-apa. Semakin baik kondisi pasiennya, maka latihan yang diberikan bisa semakin maksimal. Oke? Tapi jangan kalah sama kondisi pasien. Itu poin. Pasiennya marah-marah terus, tapi dia aktif gitu. Ya lo bikin marah aja apa, biar bergerak tuh aktif room exercise. Gitu. Terus kalian nyalain deh timernya. Oke, dia marah-marah berapa lama di HP ya udah tinggal gitu. Ya. Jadi betul-betul si METS ini, metabolic equivalent ini, kita melihat aktivitas yang paling sederhana yang bisa dicapai sama si pasien. POD2 kita lihat. POD2 chest physio, kita mulai airway clearance. Kalau misalnya udah mulai ada sputum retention di sini. Kenapa ada sputum retention? Karena inflamasi di mana-mana di sangkaloraksnya. Pasti akan ada sputum retention. Oke? Terus kemudian active room exercise, self eating, makannya udah bisa sendiri gitu. Terus kemudian aktivitas di kasur, ya. Terus kemudian walking in a short distance dari bed, kamar mandi ke bed, gitu ya, itu cukup. Terus endurance levelnya bisa mulai naik ke 3. Tapi lihat, satunya ini masih tetap ada. Artinya kalau misalnya di POD2 itu cuma bisa 1, gak apa-apa. Karena nanti kita bisa ngejar di POD yang berikutnya, gitu. Sambil melihat kondisi si pasien. POD3, udah mulai mandi sendiri di hari ketiga, bayangin. Mandi sendiri. Dengan luka di mana-mana, mandi sendiri. Correct posture, walking in corridor, endurance levelnya maksimal di 4 METS. Correct posture, kenapa baru diberikan ketiga? Karena asumsinya dia sudah bisa tegak. Dia sudah bisa mempertahankan kondisi tanpa bersandar. Kalau misalnya pasiennya udah bisa duduk tanpa bersandar di POD2, correct posture masuk ke sini. Oke? Gak mungkin di sini gak mungkin kalau ada 1. POD2. Pas POD2 datang pasiennya lagi selonjoran gitu ya di bed sambil megangin lutut gitu. Biasanya kan gitu ya. Dia selonjoran sambil kayak olah gitu ya. Nah gitu. Itu pertanda baik sebenarnya. Langsung correct posture. Stimulasi lumbalnya. Suruh dia up, naikin core stability-nya gitu. Mulai masuk di situ. Correct posture. Kenapa correct posture itu perlu? Karena ada luka besar di dada. Sesek aja, bikin dia turun gini kan? Iya kan? Sesek. Dadanya udah diobok-obok tuh. Dibuka, dibakar, diberhentikan jantungnya, dikasih kawat pula. Gimana nggak mengkerut posturnya? Ya kan? Pasti akan jelek posturnya. Maka kita harus buka. Sehingga breathing exercise yang kita kasih pun itu harus memperhatikan lukanya yang ada di dada. Jadi kita harus bisa memfiksasi area dadanya. Entah tadi tempelin bantal, tempelin handuk gitu ya. Pokoknya di-adjust di area si dadanya tadi. Next lagi sama Ulu. POD 4. Nih, sitting bedside-nya udah 3-4 jam per hari. Udah nggak boleh tiduran terus. Oke? Dia harus duduk. Jalannya harus dibanyakin.
mandi juga sendiri, udah mulai independent self care. Endurance levelnya nih baru naik starting pointnya, naik di 2 bukan lagi di 1. Artinya hari keempat kemandirian itu harus sudah muncul gitu. Ini asumsinya pasiennya nggak ada gangguan lain ya, nggak ada gangguan lain. Di hari kedua itu kemandirian harus sudah muncul. Hari kelima endurance levelnya itu udah di 3 starting pointnya, 3 sampai 4 udah di share planning sama counseling program. Ini udah persiapan pulang nih pasiennya di POD kelima. Next lagi gitu. Nah ini yang kita bilang match tadi. Tidur ternyata 0,9 match. Duduk nonton 1 match. Iya nih. 1 match. Duduk nontonnya 1 match tuh. Artinya kalau misalnya kalian bisa duduk, bisa bikin pasien duduk tanpa sandaran itu udah tercapai goal 1 match-nya. Makan sendiri tanpa sandaran itu udah tercapai 1 match-nya. Sederhana kan ya? Sederhana banget. Tuh. Terus kemudian 1,8 writing, desktop sama typing. Jalan 2,3. Dicepetin dikit 2,9. Ya. Terus 3 sampai 4 match mulai sepedahan, jalan gitu ya. Terus kemudian nih 4 itu berarti setara ini. Ya kan, bicycling kurang lebih 10 mph atau 16 km per jam. Atau misalnya kita bisa naikin aja ke sini, jalan ya, tapi dijauhin jaraknya. 6 minute walking test itu nggak boleh berhenti, harus pas dia di 6 minute walking test. Itu udah 4 match gitu. Jadi lihat aktivitasnya tuh sederhana banget gitu ya. Tapi ini sulit dicapai sama si pasien. Next lagi. Nah, terus kemudian lihat ini different patient and different training. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama pasien-pasien ini, post AMI, post PTCA, ada hypertension gitu ya, ada peripheral artery disease, kita bisa kasih resistance exercise, kasih penguatan, kasih beban. Terus kemudian kalau misalnya kasusnya ini post CABG, gagal jantung, metabolic syndrome, chronic stable CAD, sampai peripheral heart disease, kita sifatnya aerobik. Turunkan intensitasnya, banyakin durasinya. Jadi jangan bilang aerobik itu harus senam, harus sepedahan gitu. ROM exercise pun itu bisa dijadikan aerobik gitu. Ya. Next lagi. Nah, ini adalah dosis yang disarankan. Ya, dosis yang disarankan. 150 menit tapi per week. Oke, bukan sekali latihan. Per week, per minggu. Jadi 150 menit ini bisa kalian bagi ke dalam beberapa pertemuan. 3 kali pertemuan, 5 kali pertemuan. Yang penting goalsnya dalam 1 minggu 150 menit. Terus kemudian dosisnya harus di submaksimal endurance training. Ya, dosisnya harus submaksimal endurance training. Startnya dari mana? Dari 50% heart rate maksimal. Kalau heart rate maksimal kalian berapa sekarang? Usia kalian berapa sih? 20 ya? Iya. Heart rate maksimal, anggaplah semuanya 20 ya. Heart rate maksimal 220 kurang usia. Sederhananya kan hitung-hitungnya. 200. Kalau 50% berarti targetnya adalah 100. Ketika kita latihan, terus kemudian heart rate naik ke 100, dipertahankan selama itu sesuai dengan waktu yang kalian mau. Jadi kalian bagi misalnya 150 menit itu dibagi dalam 5 kali pertemuan. Berarti dalam 1 kali exercise 30 menit. Warming up itu nggak termasuk ya. Jadi kalau misalnya warming up dulu, terus kemudian setelah itu latihan. Sepedahan misalnya gitu. Atau brisk walk, jalan cepat. Ketika udah nyampe di 100, maka kita baru mulai hitungan waktunya tuh. Kalau bisa memastikan itu sampai.
kita punya smartwatch misalnya gitu, kepantau 100, udah sampai 100 ya udah dipertahankan di posisi itu tuh. Oh berarti speednya segini nih selama 30 menit. Kalau misalnya tidak terpantau gimana? Dihitung dari menit pertama setelah warming up. 30 menit exercise brisk walk dengan asumsi speednya sama. Gitu. Ini kan kita nggak bisa mantau heart rate-nya ya. Terus kemudian kalau pesannya adalah ke si pasien, kalau dia ngerasa sesak, langsung turunin speednya atau langsung istirahat, berhenti. Oke, jadi kalau lagi jalan cepat di menit ke 10 misalnya, pasiennya ngerasa sesak, maka turunkan speednya. Setelah turunkan speednya di jalan-jalan biasa selama 5 menit misalnya, hilang nih sesaknya, gas lagi. Targetnya tetap harus 30 menit. Tapi kalau ternyata fail, sesak sama sekali nggak kuat, ya udah berhenti.